Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cinta, apa kabar? Terima kasih ya sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan bahas yang lagi happening banget, yaitu perubahan fungsi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Ya bener banget Cin, happening banget gitu minggu-minggu ini. Jadi Cinta, bagi kalian yang penasaran, tonton terus ya video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa dari awal video sampai akhir supaya kalian enggak salah paham. Tapi sebelum itu, klik tombol merah yang ada tulisannya subscribe ya Cin ya. Aktifin juga loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru aku. Like dan share juga tetap nggak haram. Oke Cinta. Oke. Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah kita langsung ke pembahasan. Jadi gini, Cin. Pada tanggal 2 Juli 2020 kemarin, Pengadilan Tinggi di negara Turki itu menggelar persidangan atas petisi yang berisi bahwasanya bangunan Hagia Sophia adalah mutlak milik Kerajaan Ottoman yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Mehmed II dan bisa menguasai Istanbul atau pada saat itu Konstantinopel di tahun 1453. Dan beliau mengubah seluruh struktur keagamaan menjadi masjid. Pun petisi ini diajukan ke Majelis 10 Dewan Kenegaraan untuk menganulir putusan pengubahan bangunan Hagia Sophia menjadi museum. Padahal sebelumnya udah hampir 500 tahun bangunan tersebut menjadi masjid. Ya, masjid Kekaisaran Ottoman. Seperti itu. Dan petisi ini diajukan oleh salah satu organisasi non-pemerintah yang berbasis di Istanbul, Cinta. Namanya adalah Permanent Foundation to Historical Artifact and Environment Association. Gitu. Dan agendanya pada persidangan tersebut adalah mendengarkan argumen dari dua belah pihak sebelum pengadilan mengumumkan keputusannya. Gitu Cin. Tapi alhamdulillah pada 10 Juli 2020 ya, Jumat kemarin itu Presiden Recep Tayyip Erdogan itu menandatangani petisi tersebut sehingga Pengadilan Tinggi di negara Turki mengumumkan bahwasanya bangunan Hagia Sophia itu telah resmi terdaftar sebagai masjid sesuai fungsi awalnya. Tapi Cinta, enggak semulus itu juga. Ternyata Uni Eropa, baik itu Yunani, Prancis, bahkan Amerika Serikat sudah melayangkan kritik keras atas putusan pemerintah Turki, kayak gitu. Bahkan sebelumnya ada suatu gereja ortodoks dari Rusia itu mengkhawatirkan bahwasanya mozaik yang ada di bangunan Hagia Sophia, ya mozaik simbol-simbol Kristen gitu Cin, itu bakalan rusak jika bangunan Hagia Sophia ini diubah menjadi masjid gitu Cin. Hal ini sebenarnya masuk akal sih kalau mereka itu khawatir gitu Cin, karena pada tahun 1453 kan bangunan Hagia Sophia itu berubah menjadi masjid Cin. Dan mozaik Kristus Bunda Maria itu ditutupi dengan ditimpali kayak gitu, ditimpali dengan lukisan kaligrafi kayak gitu Cin. Jadi mereka itu khawatir bakalan rusak ini kalau seandainya bangunan Hagia Sophia itu berubah menjadi masjid lagi kayak gitu. Tapi sebenarnya juru bicara kepresidenan yaitu
Pak Ibrahim Khalil itu mengatakan pengubahan fungsi bangunan Hagia Sophia menjadi masjid itu tidak bakalan menutup akses para wisatawan ataupun para turis mancanegara dan lokal itu mengunjungi bangunan Hagia Sophia untuk ya kayak wisata kayak gitu seperti sebelumnya pas jadi museum kayak gitu. Dan untuk mozaik Kristus dan Bunda Maria juga simbol-simbol Kristen yang lainnya, negara Turki mendatangkan teknologi untuk menutupi mozaik tersebut kayak gitu, kayak efek pencahayaan gitu kata beliau. Dan marmer yang bercahaya itu ditutup dengan karpet supaya mempergelap sisi yang lainnya kayak gitu, supaya pas waktu ibadah sholat ditunaikan si simbol-simbol Kristen itu nggak terlihat gitu, Cinta. Tapi hal ini nggak itu, tetap aja ada protes dari salah satu perwakilan petinggi Uni Eropa di bagian luar negeri dan keamanan, yaitu Josep Borrell, itu sangat-sangat menyayangkan keputusan Presiden Tayyip Erdogan. Bahkan Menteri Yunani saat ini itu mengatakan seluruh Athena mengkutuk putusan tersebut karena dipikir kayak gitu, beranggapan bahwasanya putusan tersebut itu menghina karakter ekumenis Kristennya kayak gitu, Nah, kenapa sih kok berbelit banget kayak gitu, banyak banget protes kayak gitu ya nggak menutup kemungkinan sih, karena ya si bangunan Hagia Sophia ini salah satu peninggalan suci umat Kristiani kayak gitu, karena dulunya bangunan Hagia Sophia ini dibangunkan pada tahun 360 dibangun pada 360 itu awalnya memang menjadi balikan atau gedung pertemuan, sampai akhirnya pada tahun 537 itu berubah fungsi menjadi katedral gereja Kristen kayak gitu. Kemudian terus dari penguasa berpindah penguasa sampai di tahun 1054 menjadi katedral ortodoks Yunani. Kemudian ini agak berbeda, yaitu di tahun 1204 itu menjadi katedral Katolik Roma kayak gitu. Kemudian beralih fungsi lagi menjadi katedral ortodoks Yunani lagi pada tahun 1261. Kemudian Sultan Mehmed II dan kerajaan Ottoman berkuasa di Konstantinopel, bangunan Hagia Sophia berubah atau beralih fungsi menjadi Masjid Kekaisaran Ottoman gitu, Itu pada tahun 1453, hingga akhirnya pada saat Kekaisaran Ottoman itu runtuh pada tahun 1931, Hagia Sophia itu kayak terbengkalai, jadi ditutup sementara hingga akhirnya oleh Presiden Mustafa Kemal Atatürk di tahun 1934 bangunan Hagia Sophia itu dibuka kembali untuk umum, tapi fungsinya berbeda, fungsinya adalah sebagai museum kayak gitu, dan sudah terdaftar di salah satu warisan budaya dunia di UNESCO kayak gitu, makanya kayak apa, berbeli banget karena kayak
bertentangan banget gitu. Ada yang karena kan sebelum-sebelumnya itu memang itu adalah tempat peribadahan umat Kristiani gitu, baik Katolik, pernah Katolik dan Kristiani kayak gitu. Tapi cinta, kalau aku tanya nih ya, tanya suami aku gitu. Ini hanya pendapat suami aku aja ya, nggak semua orang Turki berpendapat sama seperti suami aku. Ketika aku tanya, seneng gak sih Hagia Sophia itu berubah atau beralih fungsi sebagai masjid? Dia bilangnya kayak gini, suka sih, seneng banget malah, tapi ada khawatir di hati. Khawatir kenapa? Takut terjadi konflik kayak gitu. Nah, kenapa? Ya kan tahu sendiri sejarah Hagia Sophia itu sebenarnya fungsinya itu beralih, bergonta-ganti kayak gitu. Jadi kayak milik Muslim dan milik Kristiani kayak gitu loh. Jadi ya, tapi ini tetap ya, ini hanya pendapat suami aku kayak gitu. Bahkan bangunan Hagia Sophia itu ternyata pernah rusak kayak gitu dari tahun 360 tuh Cin. Memang nggak, fondasinya itu nggak dari tahun itu juga kayak gitu, karena pernah beberapa kali itu Hagia Sophia itu rusak kayak gitu bangunannya. Pas waktu tahun 404 tuh ada kisruh atau kayak ya cekcok di keluarga kekaisaran kayak gitu, akhirnya mengakibatkan ricuh gitu kan, dan bangunan Hagia Sophia itu terbakar terbakar di bagian atapnya kayak gitu kan, atapnya itu dari kayu dulunya kayak gitu. Kemudian dibangun lagi pada tahun 415, ya direnovasi gitu Cin, direnovasi. Oke, direnovasi sampai akhirnya malangnya di kerusuhan nikah itu bangunan Hagia Sophia terbakar, dan ini lebih parah dari kebakaran sebelumnya kayak gitu. Akhirnya bangunan Hagia Sophia itu ya rusak parah gitu Cin. Karena rusak parah pada saat itu ke Kaisar Justinian I itu kayak bingung gitu, kayak gimana lah ini, kira-kira kayak gitu, kayak gimana lah ini bangunan Hagia Sophia. Akhirnya Kaisar memutuskan untuk merubah total atau menghancurkan dulu, baik membubrai bahasa Jawanya keluar kan, meruntuhkan bangunan pertama atau fondasi pertama, kemudian diganti fondasi, yaitu yang sekarang ini, fondasinya yang sampai sekarang itu masih utuh kayak gitu cinta. Dan nggak tanggung-tanggung cinta, memang bangunan ini itu sangat megah pada masanya kayak gitu, salah satu bangunan yang termegah pada masanya. Tapi sayangnya cinta, pada tahun 859 itu Hagia Sophia itu terbakar lagi kayak gitu. Kemudian apalagi pas waktu tahun 860 itu terjadi gempa di Konstantinopel yang mengakibatkan kubah-kubah Hagia Sophia itu kayak runtuh gitu, rusak parah gitu loh Cien. Apalagi pas waktu perang salib, kemudian Konstantinopel, salah satu medan perang, akhirnya direbut oleh kekaisaran Romawi kayak gitu, hingga akhirnya tadi kan berubah menjadi katedral Katolik Roma pada tahun 1204. Habis itu kan perang salib hampir beberapa puluh tahun, tapi nggak lama sih, nggak sampai 1 abad, itu di bawah kerajaan Romawi kayak gitu, kekaisaran Romawi. Dan akhirnya direbut kembali oleh kekaisaran Bizantium kayak gitu, dan berubah atau beralih fungsi lagi menjadi katedral Kristen Ortodok Yunani.
sampai akhirnya pada tahun 1453 itu bangunan Hagia Sophia menjadi milik kerajaan Ottoman. Tapi sebelumnya itu pas waktu sebelum jadi milik kerajaan Ottoman tuh Chin, itu udah rusak parah kan, diakibatkan oleh gempa gitu. Jadi kekaisaran Bizantium pada saat itu sudah memperbaiki, udah dipercantik lagi kayak gitu bangunan Hagia Sophia, karena memang benar-benar rusak parah pada saat itu. Nah, pada tahun 1453 beralihlah ke kerajaan Ottoman dan menjadi Masjid Kekaisaran Ottoman. Dan simbol-simbol Kristiani itu ditutup dengan kayak kaligrafi Islam kayak gitu. Udah lama, habis itu runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah, ya kerajaan Ottoman itu pada tahun 1931 akhirnya bangunan Hagia Sophia itu ditutup sementara dan oleh Presiden Mustafa Kemal Atatürk dibuka kembali pada tahun 1934 sebagai museum. Udah selang 86 tahun, kemudian pas masa Presiden Recep Tayyip Erdogan dibuka kembali, maksudku ya dialihfungsikan, dialihfungsikan menjadi masjid kembali, tapi ya masih perdebatan kayak gitu, nunggu tanggal 25 bulan Juli ini putusan terakhirnya kayak gitu Cinta. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalian seneng gak Hagia Sophia itu beralih fungsi menjadi masjid lagi? Ada beberapa temen aku itu ya seneng, tapi yang ada ya beberapa itu netral kayak gitu. Apapun bangunan Hagia Sophia menjadi apapun itu ya tetap aja kayak gitu. Memang bangunan bersejarah gitu. Seratakan ya banyak banget makna di dalamnya kayak gitu loh. Bercampurnya beberapa agama di situ kayak gitu ya, Muslim, pernah Katolik, terus kemudian Kristen kayak gitu, kayak yang memersatukan Bhinneka Tunggal Ika gitu iya nggak sih? Gimana sih menurut kalian? Coba deh komen di bawah deh. Oke Cinta, sampai di sini dulu ya. Nanti kalau seandainya ada updatean terbaru dari Hagia Sophia, aku bakalan update juga kayak gitu. Oke Cinta, jangan lupa subscribe ya Cinta. Kemudian apapun yang kalian lakukan pada saat ini, tekunin aja, konsisten, dan jangan lupa berdoa supaya apa yang kalian inginkan itu tercapai kayak gitu Cinta. Oke, sampai di sini dulu sampai saat ini. Gimana sih ya? Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan menambah pengetahuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fiarum.